Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Tesneka Alfianto NIM 21862061116 ingin mempresentasikan artikel ilmiah hasil studi kasus anak lamban belajar dan upaya penanganannya di SDN Hadiluwih 1. Untuk poin yang pertama adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-struktur interview atau wawancara semi-struktur dengan tujuan dapat menemukan masalah lebih terbuka karena pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat dan ide-idenya. Di samping itu, wawancara dilakukan dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum, wawancara yang memungkinkan peneliti telah menyusun kerangka wawancara atau garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Kisi-kisi wawancara antara lain 1. Identifikasi situasi atau iklim kelas yang ada pada siswa lamban belajar. 2. Pendekatan atau strategi untuk mengelola kelas dengan permasalahan siswa lamban belajar. 3. Dampak atau hasil setelah dilakukan pendekatan atau metode untuk mengelola permasalahan siswa lamban belajar. Penelitian ini, wawancara dilakukan antara penelitian sendiri dengan semua pihak yang dapat memberikan data. Selanjutnya, penelitian juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik untuk menghimpun data dalam penelitian yang bersifat tulisan, gambar, video, dan relevan dengan penelitian. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Studi kasus ini dilakukan di lingkungan Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Pacitan. Pertimbangan pemilihan lokasi ini adalah 1. Adanya permasalahan yang dialami guru tentang siswa berkaitan dengan permasalahan anak lamban belajar. Yang kedua, keterjangkauan dan kemudahan penelitian menggali informasi. 3. Sudah terjalin komunikasi antara peneliti dan calon narasumber. Waktu penelitian adalah 3 Juni 2022. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian bisa dilihat di tabel berikut, dan untuk objek penelitian adalah fokus pada masalah yang hendak dikaji, yaitu 1. Anak lamban belajar ALB. 2. Situasi atau iklim kelas yang dialami siswa lamban belajar. 3. Pendekatan atau strategi apa saja untuk mengelola kelas dengan permasalahan siswa lamban belajar. 4. Identifikasi dampak atau hasil setelah dilakukan pendekatan atau metode untuk mengelola permasalahan siswa lamban belajar. Kemudian untuk hasil, uraian hasil kajian teori dan temuan di lapangan berkaitan dengan anak lamban belajar pada anak usia SD atau MI, maka dilakukan analisis sebagai berikut. Yang pertama, jenis-jenis anak lamban belajar ALB di SDN Hadiluwih 1, yaitu lamban belajar dalam membaca pada salah satu siswa kelas 6. Anak lamban belajar dikenal dengan istilah slow learner. Anak lamban belajar berbeda dari anak yang mengalami retardasi mental underachiever ataupun anak berkesulitan belajar. Anak tersebut diketahui tidak bisa membaca lancar seperti teman-temannya. Menurut wali kelas, proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas pun dirasa susah dan berat karena salah satu siswa tidak lancar membaca. Anak tersebut bukan tidak bisa membaca, dia bisa membaca namun masih harus dieja. Untuk yang kedua, penyebab siswa memiliki kelambanan dalam belajar yang dialami salah satu siswa di kelas 6 SD Hadiluwih 1 tersebut adalah karena faktor lingkungan. Anak tersebut diketahui lebih suka atau fokus membantu orang tuanya bekerja, menambang pasir, dan mencari rumput. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan guru untuk mengatasi anak lamban belajar tersebut yaitu dalam mengelola kelas bersikap biasa saja karena SDN Hadiluwih 1 bukan termasuk sekolah inklusi, jadi dianggap seperti biasa. Namun ada perhatian khusus terhadap anak yang lamban belajar. Guru di kelas tidak membeda-bedakan antara siswa yang lamban belajar dengan siswa yang sudah lancar membaca dan tetap memberikan pelajaran tambahan pada waktu pulang sekolah. Yang keempat, hasil dan hambatan setelah dilakukan upaya atau pendekatan untuk mengatasi perilaku menyimpang siswa usia SD atau MI yaitu belum ada dikarenakan pendekatan yang dilaksanakan sekolah hanya mengajarkan secara klasikal karena di SDN Hadiluwih 1 bukan sekolah inklusif, jadi belum ada guru khusus yang menangani anak yang berkebutuhan khusus. SDN Hadiluwih 1 merupakan sekolah umum, jadi pihak sekolah memperlakukannya seperti biasa. Hanya saja anak yang lamban belajar memiliki porsi lebih dan diberikan tambahan belajar dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, maka
disimpulkan dari penelitian melalui studi kasus ini adalah: yang pertama, siswa menunjukkan kelambanan dalam belajar dalam hal membaca yang dialami pada salah satu siswa kelas 6 di SDN 1 Hadilweh. Yang kedua, penyebabnya adalah dari faktor lingkungan keluarga, yaitu siswa lebih fokus atau suka membantu orang tua bekerja daripada belajar. Yang ketiga, pendekatan guru untuk mengatasinya yaitu dengan memberikan pelajaran tambahan pada waktu pulang sekolah dan menganggap biasa saja atau tidak membedakan siswa tersebut dengan siswa lain. Yang keempat, hasil dari upaya pendekatan yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah adalah anak lamban belajar tersebut merasa nyaman, tidak merasa dikucilkan di kelas dan tetap berbaur dengan teman-temannya, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan bagaimana mestinya, meskipun anak tersebut memiliki keterlambatan dalam mengikuti pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.